Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Nama Budaya, Salam Kebajikan. Terima kasih Bapak dan Ibu yang sudah berkenan hadir pada acara pagi hari ini, webinar What is the best strategy and solution to improve construction productivity? Bapak Ibu, para peserta webinar, seperti yang kita ketahui bahwa acara selama 2 hari ini adalah pre-event untuk mendukung acara main event yang akan jatuh pada tanggal 11 sampai dengan 22 April 2022. Dengan tagline, Saver, Better, Faster, Cheaper, All Happy, and More Sustain. Bapak Ibu hadirin undangan yang kami hormati, hadir juga para pembicara yang sudah berkenan pada pagi hari ini, dan izinkan saya menyapa Bapak Insinyur Budi Harto MM, Ketua Umum Asosiasi Kontraktor Indonesia. Selamat pagi, selamat datang juga kepada Bapak Insinyur Budi Utomo, IRCA RLA, CBA SSB, Ketua Umum Lean Construction Institute Indonesia. Kami ucapkan selamat datang juga kepada Direktorat Jenderal Bina Konstruksi Kementerian PUPR, kepada Bapak Dr. Insinyur Yuda Mediawan, MDiv PLG, kemudian juga Kepala SKK Migas, Bapak Dr. Insinyur Dwi Sucipto MM. Terima kasih untuk hadir Kepala LPJK Kementerian PUPR, Bapak Insinyur Taufik Wijoyono, MSc. Kemudian hadir pula pada pagi hari ini Dewan Pengarah Badan Riset dan Inovasi Nasional, sekaligus Ketua YMIE, Bapak Profesor Dr. Insinyur Marsudi Wahyu Kisworo IPU. Terima kasih kami ucapkan juga kepada Bapak Insinyur Jarod Wityoko SP1, Direktorat Jenderal Sumber Daya Air. Terima kasih juga kepada Ketua Pelaksana Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas, kepada Bapak Dr. Insinyur Wahyu Utomo MS. Hadir pula kesempatan pagi hari ini Direktur Utama PT Kilang Pertamina Internasional, Bapak Joko Priyono. Bapak Dr. Insinyur Hedi Rahardian MSc sebagai Direktorat Jenderal Bina Marga hadir pada pagi hari ini. Selamat pagi, selamat datang. Juga kami haturkan kepada Ibu Insinyur Diana Kusumastuti MT, Direktorat Jenderal Cipta Karya. Kami ucapkan selamat datang juga kepada Bapak Insinyur Basuki Muhlis MT, selaku Direktur Eksekutif Asosiasi Kontraktor Indonesia. Dan yang terakhir, Bapak Profesor Insinyur Dana S. Saroso, Magister in Science, Doctor of Philosophy dari BRI Research Advisor for MSME, Productivity and Quality. Bapak Ibu para peserta webinar, seperti yang kita ketahui, acara selama 2 hari ini merupakan pre-event untuk mensupport acara main event yang jatuh pada tanggal 11 sampai dengan 22 April 2022. Dengan tagline, Saver, Better, Faster, Cheaper, All Happy, and More Sustain. Dan kami juga mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya untuk seluruh dukungan yang sudah mendukung acara pada pagi hari ini. Kepada PP Construction and Investment, kepada Abi Praya, kepada HK Inovasi untuk Solusi. Terima kasih juga kepada Waskita. Terima kasih juga kami ucapkan kepada Nusa Konstruksi Engineering, Dekorin, Nindya, Total Bangun Persada, dan AMKA PT Amarta Karya Persero. Bapak Ibu hadirin undangan yang kami hormati, acara pada pagi hari ini juga disupport oleh PP Construction and Investment, Abi Praya, HK Inovasi Solusi, Waskita, Nusa Konstruksi Engineering, Dekorin, Nindya, Total Bangun Persada, dan AMKA PT Amarta Karya Persero. Hadirin undangan yang kami hormati, seluruh peserta webinar, selanjutnya marilah kita bersama-sama menundukkan kepala seraya berdoa agar acara pada hari ini berjalan lancar dan membawa manfaat bagi kita sekalian menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Bapak Ibu, para peserta webinar, selanjutnya akan kita dengarkan bersama sambutan Bapak Insinyur Budi Harto MM. Disilahkan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Bapak Yuda Mediawan, Direktur Jenderal Bina Konstruksi Kementerian PUPR, Bapak Dwi Sucipto, Kepala SKK Migas Kementerian ESDM,
Bapak Topik Wijayono, Kepala LPJK, Bapak Marsudi Wahyu Kesworo, Dewan Pengarah Badan Riset Nasional, Bapak Ibu narasumber dan peserta webinar yang berbahagia. Alhamdulillah, pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa atas rahmat dan karunia-Nya, sehingga pada pagi hari yang berbahagia ini kita dapat berkumpul bersama secara virtual dalam kegiatan yang diselenggarakan oleh Asosiasi Kontraktor Indonesia yang bekerjasama dengan Lean Construction Institute Indonesia. Melalui kegiatan ini kita dapat bersilaturahmi sekaligus memberikan manfaat yang besar bagi perkembangan AKI ke depannya dalam mengembangkan usaha jasa konstruksi di Indonesia. Hadirin kalian yang saya hormati, tujuan AKI adalah untuk menumbuhkan iklim usaha jasa konstruksi yang kondusif, membina perkembangan dan kemajuan usaha jasa konstruksi nasional Indonesia, serta meningkatkan mutu dan kemampuan anggota sebagai pelaku jasa konstruksi. Dalam mencapai tujuan-tujuan yang sudah kita sepakati bersama, maka AKI melakukan berbagai kegiatan dengan aktif membantu pemerintah dengan memberikan saran-saran tentang pembinaan serta pengembangan usaha jasa konstruksi di Indonesia. Selain itu, AKI juga mengupayakan peningkatan teknologi dan kemampuan para pelaku usaha jasa konstruksi untuk bersama dengan lembaga pendidikan dan penelitian. AKI juga bekerjasama dengan badan-badan organisasi yang mempunyai tujuan yang sama dalam membangun konstruksi di Indonesia yang lebih baik lagi ke depannya. Di dalam perjalanannya, AKI bersinergi dengan Lean Construction Institute Indonesia pada saat perhelatan Conference ASEAN Contractor Federation, di mana AKI sebagai tuan rumah yang telah dibuka langsung oleh Bapak Menteri PUR, Bapak Basuki Hadi Mulyono. Selain itu, pada kesempatan tersebut, Bapak Budi Utomo selaku Ketua Umum Lean Construction Institute Indonesia juga menyampaikan bahwa survei dari McKinsey Global Institute terhadap produktivitas industri konstruksi sangat rendah. Maka dari itu kami sebagai pimpinan Asosiasi Kontraktor terbesar di Indonesia merasa perlu menggalakkan Lean Construction. Ini untuk melengkapi dan meningkatkan kinerja proyek manajemen yang ada agar produktivitas konstruksi nasional lebih baik dan meningkat dari apa yang disampaikan oleh McKinsey Global itu tadi. Pada saat sebelum pandemi COVID-19, kami sudah merencanakan untuk menyelenggarakan webinar Lean Construction, tapi tertunda karena adanya pandemi ini. Namun hal ini tidak mematahkan semangat kami untuk terus membangun konstruksi di Indonesia yang ke arah lebih baik. Tentunya dengan komitmen dan upaya kita semua stakeholder yang konsisten dalam melakukan PDCA dan improvement. Harapan ke depan, semoga yang dicanangkan oleh Lean Construction Institute Indonesia dan bersinergi dengan AKI akan memberikan dampak positif bagi peningkatan efektivitas dan efisiensi konstruksi Indonesia. Pada kesempatan ini, saya juga mengucapkan terima kasih kepada semua para narasumber yang telah berkontribusi, bersharing dalam kesempatan webinar ini. Demikian juga kepada para sponsor dan peserta, terima kasih atas partisipasinya pada kesaksian webinar ini. Semoga kegiatan ini dapat memberikan manfaat dan kesuksesan bagi AKI, dan sukses juga mengingatkan, dan saya juga mengingatkan kembali kepada Bapak Ibu untuk tetap menerapkan protokol pencegahan COVID-19 dalam beraktivitas dan selalu menjaga kesehatan, serta terus semangat memperkuat kerjasama membangun konstruksi di Indonesia untuk hasil yang lebih maksimal. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bapak Insinyur Budi Harto MM. Selanjutnya akan kita dengarkan bersama sambutan Bapak Insinyur Budi Utomo, IRCA, RLA, CBA, SSB. Disilahkan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu,
Namo Buddhaya, salam kebajikan. Alhamdulillah, puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, kegiatan webinar berkelanjutan untuk sedikit berkontribusi dalam peningkatan produktivitas konstruksi nasional ini akhirnya bisa kita mulai. Sungguh mengaturkan terima kasih kepada Bapak Ibu atas semua dukungannya, baik moral dan material, juga termasuk pada sponsor, kepada PTPP, kepada PT Api Brantas, kepada HK, termasuk Bapak Ibu yang berkenan meluangkan waktu yang pasti sangat sibuk sekali dalam mengemban amanah tugas negara. Dewan Pengarah BRIN, Prof. Marsudi, Kepala SKK Migas, Bapak Dwi Sucipto, di tengah masyarakat berkenan meluangkan waktu, Dirjen Bina Konstruksi, Bapak Yuda yang terus support, Kepala LPJK, Bapak Taufik yang terus memberi dorongan dan dukungan, Ketua Pelaksana Komite Percepatan Infrastruktur Prioritas, Bapak Wahyu Tomo, Dirjen SDA, Bapak Jarot, Dirjen Bina Marga, Bapak Ray Radian, Dirjen Cipta Karya, Ibu Diana Kusmasuti yang mengingatkan saya untuk sedikit balelo ini karena ikut dress code putih, sekalian memperingati Hari Pahlawan ya Ibu. Kemudian Direktur Bina Konstruksi, Bapak Nikodemus, Dirut PT PP, Bapak Novel Arsyad, Dirut PT Brantas, Bapak Sugeng Rohadi, Dirut PT Kilang Pertamina Balikpapan, Bapak Feryani, Direktur Operasional Keuangan, Direktur Padawin, Direktur Operasional PT Brantas, Bapak Sugeng, dan Guru Besar Manajemen dan Konstruksi ITB, Prof. Krishna Sudaryanto. Dan khusus terima kasih kepada Bapak Budiarto, Ketua Umum AKI, dan tim, termasuk Pak Basudi, Direktur Gedung PT PP Persero, Pak Anton Setio, yang menginisiasi Lean Construction di Indonesia, dan full support juga Prof. Malian, Koordinator Bidang LPJK, Prof. Dana, dan juga Bapak Ibu semua. Semoga upaya kita bersama ini memberi diberikan kelancaran dan bisa memberi manfaat dan berkat untuk konstruksi nasional. What is the best and strategy solution for productivity konstruksi nasional? Bapak Ibu, kami mengacu dari fakta-fakta yang ada di sini. Productivity, mohon maaf ada kesalahan teknis. Oke, baik, mohon maaf. What is the best strategy and solution to improve construction productivity? Ya. Jadi tema ini kita angkat berdasarkan fakta-fakta bahwa fakta yang pertama, productivity di industri konstruksi menurut McKinsey Global Institute sangat rendah. Kemudian bisa kita lihat di grafik ini, Bapak Ibu, kita lihat grafik merah itu adalah produktivitas konstruksi, industri konstruksi yang sangat rendah. Dari tahun 47 sampai 2012, walaupun upaya untuk meningkatkan produktivitas konstruksi sudah dilakukan oleh PMI dan IPMA yang berdiri tahun 65 dan tahun 68, kemudian sampai dikristalisasi menjadi PMBOK di tahun 80, tetapi kita lihat Bapak Ibu, produktivitas konstruksi tetap belum mampu terdongkrak dan belum mampu, masih terus menurun. Nah, kemudian fakta yang kedua, dari research Ethically, 66% dari total project off-run budget. Kemudian 75% dari total project behind schedule. Nah, kemudian fakta yang ketiga, Lean Construction Maturity Assessment yang dilakukan oleh Lean Construction Institute Indonesia yang dilakukan di 14 proyek, baik proyek EPC, building infrastruktur, dan SDG sumber daya air, juga menunjukkan produktivitas yang rendah dan banyak OV dan AV yang bisa diimprove. Kemudian ini kita lihat dari sisi ini adalah approach dari Lean Construction Maturity Assessment, termasuk kekuatan di Lean Construction Maturity Assessment adalah di waste and losses. Masih banyak waste dan losses. Ini adalah Lean Construction Maturity Assessment approach-nya, bagaimana evaluation kriterianya. Nah, kemudian yang keempat, ada fakta bahwa masih kita temui beberapa proyek maupun mega proyek yang masih off-run budget dan off-run schedule. Nah, kemudian Bapak Ibu, inilah yang kemudian Prof. Barat mencari tahu, kenapa ini? Sudah ada PMBOK, sudah ini kok masih seperti ini? Kemudian mereka melakukan research, apa tools yang bisa dipakai? Bisa Six Sigma,
bisa total operation system, bisa total operating management, banyak tulisan dimming mode dan seterusnya. Tetapi kemudian menurut Prof. Barat dan Koskela, mereka menemukan ternyata Toyota Operating System adalah tool basic yang bisa filosofinya dipakai. Kemudian ada dulu beberapa kali saya menyampaikan, Pak Budi malah bisa manufacturing dipakai, tools manufacturing di Toyota dipakai untuk dikonstruksi. Itu jelas berbeda, Bapak Ibu. Saya sampaikan, ini sudah berjalan, sudah terbukti, banyak terjadi success story. Dan setelah saya masuk pun ke dalam, mendalami, kebetulan saya sebelumnya banyak membantu di manufacturing, ya, membantu dari Mitsubishi, membantu LG, membantu Epson. Semua tools-tools itu adalah rangkaian semua sama. Saya membantu audit dan improve perusahaan, ada ratusan perusahaan. Basicnya sebenarnya ternyata ada benang merah antara di konstruksi dengan di manufacturing, dengan di banking. Saya kemarin bantu suatu bank besar juga di Indonesia dalam hal lean banking, lean hospital, semuanya sama Bapak Ibu. Hanya ada spesifik khusus saja. Kemudian kalau bertanya apakah bisa, sudah nyatanya bisa, sudah banyak terbukti. Ini adalah success story implementasi lean construction. Jadi jangan bertanya lagi ke belakang, ke depan. Kita mestinya ke depan, gitu Bapak Ibu ya. Next. Nah, kemudian definisi lean construction apa sih? Kalau menurut Barat adalah bagaimana suatu kondisi yang ideal, kemudian diterapkan dengan prinsip-prinsipnya, kemudian diikuti prinsip-prinsip itu, dieksekusi menggunakan metode-metode. Gitu. Nah, kalau si Koskela sudah lebih jelas lagi, dia mengacu kepada car manufacturing. Bapak Ibu kalau Pak bicara car manufacturing, jangan berpikir hanya how to assembly aja. Bukan. Yang dibuat adalah sebelum mengassembly satu mobil, ini acuan itu ya, satu mobil itu ada puluhan ribu part dan ada 250 vendor. Bagaimana memplanningkan, makanya right first time. Bagaimana membuat pada saat tahap initiating, saat plan itu sudah diplanningkan dengan benar-benar, sehingga pada saat mengeksekusi di lapangan atau dikonstruksi di lapangan itu semua sudah well prepared, well planned, itu loh prinsipnya. Jadi bukan hanya sekedar, tapi semua bagian planning sebelumnya, itu yang penting. Nah, kemudian kalau saya menerjemahkan ke dalam prinsip lean construction yang sederhana adalah 11 prinsip. Bapak Ibu kita kembangkan tadi seperti yang saya sampaikan harapan dari Pak siapa tadi ya, Pak Prof. Marsudi. Ya, jadi harapannya supaya jangan hanya sekedar kita impor suatu sistem, tapi sesuaikan dengan culture Indonesia. Tadi saya sampaikan ke Pak Prof. Marsudi, guru saya. Prof, sudah kita implementasikan. Artinya apa yang ada di lean construction yang dulu kita ambil dari Amerika, Construction Institute, yang hanya ada 5 prinsip, sudah kita kembangkan menjadi 11 prinsip. Kenapa? Itu pengalaman kami mendevelop ratusan perusahaan, ada tools-tools yang tidak bisa kita samakan dengan culture Amerika, dengan culture Indonesia. Dan Bapak Ibu yang menarik sekali lagi adalah apa? 11 prinsip beserta metode dan tools turunannya yang didasari sistem produksi Toyota yang jika diimplementasikan dengan right first time, sesuai langkah yang benar, bisa cepat dan signifikan meningkatkan produktivitas, efektivitas dan efisiensi, mencegah overproduksi dan seterusnya. Ya. Karena apa? Waste dan losses di tahap initiating, planning, executing, monitoring, control, handover, dan maintenance, baik di dalam core proses maupun supportingnya, itu semua bisa terjadi, bisa diidentifikasi, dan dengan tools setiap metodenya, itu bisa kita eliminasi. Next. Kalau melihat masih dari disampaikan McKinsey Global Institute, mengapa banyak program improvement yang masih berakhir dengan kegagalan? Ya, karena faktor eksternal, jelas, ada beberapa pasti. Yang kedua adalah komitmen dan engagement yang rendah dari semua stakeholder, baik antar dan inter stakeholder. Kemudian juga bagaimana masih tergantung pada project manager, bukan kepada project management itu sendiri. Ya, kemudian planning yang belum terjadi komunikasi dan kolaborasi yang baik di antara semuanya. Kemudian yang penting lagi adalah masih terkesan dari Menkon masih menyerahkan kepada subkon. Tidak ada pembinaan yang bagus dan mengarah kepada project management yang benar. Nah, kemudian juga bagaimana effort ini sering juga belum maksimal karena tools yang digunakan untuk assessment untuk memotret existing belum maksimal, belum detail dan terjadi bias. Nah, poin 2 ini akan menyebabkan OV dan AV yang tidak akurat, tidak tajam dan bisa misleading. Dan inilah yang menjadi concern
kegagalan yang lama-lama bisa menjadi memudahkan apatis, sehingga industri konstruksi berjalan seperti apa adanya saja, karena tadi ada rasa apatis tadi. Nah, kemudian strategi toolnya untuk improvement sekedar formalitas atau mungkin belum membumi. Nah, baik Bapak Ibu, kemudian nanti di akhir di pre-event ini yang merupakan acara dari awal dari main event nanti, kita akan di main event harapannya dengan dukungan dan support Bapak Ibu semua, kita akan melakukan lebih pendalaman lagi, bukan hanya sekedar webinar, tetapi akan kita lakukan dengan FGD, Focus Group Discussion, dengan benchmarking, dan juga dilakukan dengan kompetisi-kompetisi yang akan kita lakukan. Baik Bapak Ibu, semoga apa yang kita lakukan bersama ini diberkahi dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita bisa menjalankan ini dengan baik dan bisa memberi berkah sedikit untuk peningkatan produktivitas konstruksi nasional. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bapak Insinyur Budi Utomo. Hadirin undangan seluruh peserta webinar, selanjutnya akan kita dengarkan bersama keynote speech yang pertama tentang peran Bina Konstruksi dalam meningkatkan kinerja konstruksi nasional melalui peningkatan produktivitas di lingkup Kementerian PUPR yang akan disampaikan oleh Bapak Dr. Insinyur Yuda Mediawan, MDev, PLG. Disilahkan. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Yang saya hormati Ketua Umum Asosiasi Kontraktor Indonesia, Pak Sudiarto, kemudian Ketua Umum Lean Construction Institute Indonesia, Pak Budi Utomo, Kepala Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Hulu Minyak dan Gas Bumi, Pak SKK Migas, Ketua Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi LPJK, Pak Taufik Wijayono, serta rekan-rekan Direktur Jenderal dari Sumber Daya Air, Bina Marga, Cipta Karya, para narasumber, peserta, serta hadirin sekalian yang saya hormati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Pertama-tama mengawali sambutan ini, izinkan juga kami mengajak untuk memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa acara pre-event AKI dan LCII 2021 ini dengan tema What is the best strategy and solution to improve construction productivity ini dapat diselenggarakan dan terlaksana. Pada kesempatan ini juga saya juga menyampaikan apresiasi kepada Lean Construction Institute Indonesia dan Asosiasi Konstruksi Indonesia yang telah mengumpulkan berbagai stakeholder untuk berbagi pengetahuan dan pengalaman. Tentu acara pre-event ini juga nantinya dapat memberikan trigger untuk suatu ide, gagasan, dan juga inovasi yang dapat dielaborasi. Dan untuk gagasan tersebut yang dihasilkan melalui acara ini dapat diimplementasikan dalam bentuk tindakan nyata. Dan ini sesuai dengan slogannya dari Lean Construction, yaitu Soto Boso Rempas, yang merupakan singkatan dari safety, on time, on budget, on spec, on return, environment, moral atau culture, productivity, profitability, all happy, sustainability, dapat terwujud. Tentu ini kami dari Bina Konstruksi mencoba sesuai dengan title yang ada, kaitannya dengan peran Bina Konstruksi dalam meningkatkan kinerja konstruksi nasional melalui peningkatan produktivitas di lingkup Kementerian PUPR. Bapak Ibu yang saya hormati, visi pembangunan 2005 sampai 2025 adalah Indonesia yang maju, adil, dan makmur, serta mandiri dengan sasaran pokok pembangunan yang diupayakan secara bertahap melalui RPJMN yang telah memasuki tahap keempat, yaitu RPJMN 2020-2024.
dengan tujuan untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan meningkatkan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing. Tentu sejalan dengan hal tersebut, ini Bapak Menteri PUPR mengarahkan penerapan terobosan untuk mempercepat pembangunan infrastruktur, diantaranya dengan regulasi dan hukum, sumber daya manusia, perencanaan yang inovatif, kepemimpinan, serta penerapan hasil riset dan teknologi. Adapun terobosan tersebut di dalam strategi Kementerian PUPR, ini yang pertama adalah melanjutkan pembangunan infrastruktur 2015-2019 pada tahap yang kedua ini 2019 sampai 2024. Kemudian meningkatkan kompetensi SDM melalui sertifikasi tenaga kerja, konstruksi yang kaitannya dengan program Link and Match. Berikutnya mengembangkan strategi pembiayaan alternatif, jadi dengan KPBU ataupun B2B ataupun dengan affiliate payment, serta memperkuat membuka peluang kerja bagi kontraktor nasional dan lokal. Nah, ke depan juga kontraktor asing ini juga dipersilakan untuk berpartisipasi. Kemudian meningkatkan penggunaan material dan peralatan konstruksi dalam negeri yang memberikan nilai tambah. Artinya produktivitas supply chain yang ada di dalam negeri ini diprioritaskan untuk perhitungan di dalam TKDN dalam pekerjaan konstruksi, serta menyederhanakan regulasi dan birokrasi sejalan dengan Undang-Undang Cipta Kerja dan juga turunannya. Kami mencoba untuk meng-cut proses-proses yang begitu lama. Tentu rencana strategis itu dituangkan dalam Renstra DJBK 2020-2024. Terdapat 2 sasaran program dengan 7 kegiatan, di mana DJBK ini diharapkan dapat berperan untuk memberikan pembinaan jasa konstruksi kepada unit organisasi, kementerian, PUPR, dan masyarakat jasa konstruksi. Jadi aspek-aspeknya kaitannya dengan kompetensi dan kapasitas tenaga kerja konstruksi yang ahli dan terampil, kemudian tertib penyelenggaraan jasa konstruksi, dan kemampuan kapasitas badan usaha. Jadi kita berkepentingan juga badan usaha itu kapasitasnya bisa meningkat dengan profitable yang cukup ya. Jadi tidak menjadi suatu permasalahan nanti kemudian harinya. Kemudian supply chain atau kapasitas rantai pasok material, peralatan dan teknologi konstruksi, serta kapasitas kelembagaan jasa konstruksi. Nah, ini juga sudah ada perubahan paradigma di mana untuk kapasitas kelembagaan ini kita berkepentingan termasuk dengan akreditasi dan sertifikasinya yang dilakukan oleh masyarakat, dan kami hanya mengawasinya saja bersama dengan LPJK. Seluruh sasaran program dan kegiatan pada Renstra tersebut memiliki sasaran strategis, yaitu tingkat keandalan sumber daya konstruksi yang disokong dengan pilar-pilar, diantaranya adalah tertib penyelenggaraan jasa konstruksi, dukungan rantai pasok, dan kelembagaan kerjasama. Tentu juga program pemulihan ekonomi nasional PEN terkait dengan pandemi COVID-19 ini, dukungan jasa konstruksi diantaranya adalah adaptasi penyelenggaraan konstruksi dengan relaksasi PBJ. Jadi artinya proses-proses untuk pengadaan barang dan jasa ini kita lakukan sesuai dengan kondisi, tetapi juga tetap dalam koridor regulasi. Kemudian dukungan pengelolaan material, baik itu konstruksi, peralatan, dan penggunaan produk dalam negeri ini lebih diutamakan, serta UMKM di bidang konstruksi. Untuk penyertaan perizinan berusaha juga kita sudah bersama dengan Kementerian Investasi launching OSS, Online Single Submission. Ini sudah dilakukan sehingga proses itu dapat dilakukan dengan cepat. Jadi untuk proses untuk sertifikasi sampai mengeluarkan izin itu kurang lebih diperlukan waktu hanya 35 hari total sampai keluar sertifikat untuk yang mempunyai risiko sedang dan tinggi. Serta terakhir adalah pelatihan sertifikasi, di mana tenaga kerja
konstruksi untuk program padat karya. Bapak Ibu yang saya hormati, beberapa sumber data ini menunjukkan bahwa sektor ekonomi di bidang konstruksi merupakan sektor yang memiliki produktivitas yang relatif rendah. Jadi data McKinsey Global Institute (MGI) tahun 2017 menunjukkan bahwa dalam kurun waktu sepanjang 20 tahun itu sektor konstruksi hanya mencapai 13% dari PDB seluruh dunia, dan ini menghasilkan pertumbuhan PDB hanya 1% pada 20 tahun terakhir. Jadi ini relatif rendah dibandingkan pertumbuhan ekonomi dunia sebesar 2,8%, dan manufaktur sendiri 3,6, ini sangat rendah ini. Maka itu diperlukan suatu strategi dalam meningkatkan produktivitas konstruksi, diantaranya penataan regulasi, struktur kerangka kerja kontraktual, peninjauan proses perencanaan dan perancangan, modernisasi pengadaan rantai pasok, memproses proses eksekusi pekerjaan di lapangan, menerapkan teknologi digital dan jenis material baru, dan otomatisasi proses, termasuk juga kaitannya nanti dengan PBJ, kita menggunakan digitalisasi. Terakhir adalah peningkatan kompetensi tenaga kerja konstruksi. Sejalan dengan terbitnya Undang-Undang 11 2021 tentang Cipta Kerja, dalam mewujudkan strategi pertama adalah dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah atau PP 5 tahun 2021 tentang penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko, dan PP 14 tahun 2021 kaitannya dengan perubahan tentang peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 2 tahun 2017, yaitu Undang-Undang Jasa Konstruksi, sehingga regulasi ini diharapkan dapat penyederhanaan proses, dan ini akan membuat simplifikasi dan percepatan dalam pembangunan infrastruktur. Strategi kedua yaitu kaitannya dengan kerangka kerja kontraktual, dan strategi ketiga meninjau kembali proses perencanaan. Bapak Ibu yang saya hormati, tentu untuk percepatan pembangunan infrastruktur ini ada skema pekerjaan konstruksi yang terintegrasi atau yang kita sebut design and build. Tentu ini diharapkan dapat menjadi terobosan untuk efisiensi dalam sisi waktu dan biaya. Ya, ini sudah banyak penerapan DB di program-program pemerintah, terutama di Kementerian PUPR. Kemudian yang keempat, strateginya adalah bagaimana modernisasi pengelolaan pengadaan dan rantai pasok. Jadi Kementerian PUPR berkomitmen untuk mewujudkan transformasi pelaksanaan pengadaan barang dan jasa dengan percepatan mengedepankan PBJ yang kompetitif, transparan, dan akuntabel. Ini sudah dilakukan dengan pembentukan unit pelaksana teknis PBJ di 34 provinsi, ya, yang kita sebut BP2JK. Kemudian desain DB tadi, desain and build, kemudian juga aplikasi sistem informasi pengalaman simpan sebagai database pengalaman badan usaha dan profesional. Ini nantinya untuk proses lelang tidak ada lagi data-data referensi yang sifatnya kita masih manual ataupun ada aspal ataupun bodong. Ya. Ini sudah tercatat secara historical data. Kemudian implementasi aplikasi belanja langsung pengadaan yang kita sebut bela pengadaan, ini menggunakan kartu kredit sehingga nantinya berbasis elektronik. Kemudian yang terakhir ini adalah sistem informasi material dan peralatan konstruksi SIMPK, big data rantai pasok. Nanti kita coba untuk dilakukan sustainability-nya sehingga dalam proses pelelangan Pokja tidak perlu mencari-cari lagi, tinggal mengimpor data dari sistem ini. Bapak Ibu yang saya hormati, untuk strategi kelima adalah eksekusi pekerjaan di lapangan. Jadi tertib penyelenggaraan, konstruksi dan penerapan sistem manajemen keselamatan konstruksi berdasarkan Permen PUPR nomor 10 tahun 2021. Ini juga kami untuk mengingatkan kembali supaya K3 ini nantinya menjadi suatu internalisasi yang tidak perlu
menjadi persyaratan yang selalu diingatkan, tapi ini menjadi suatu kebiasaan. Kemudian strategi keenam adalah digitalisasi, baik itu untuk otomasi proses, kemudian material, dan mempercepat proses sistem informasi jasa konstruksi (SIJK) yang terintegrasi. Nah, ini nanti sebagai feeding untuk Pokja ataupun BP2JK dalam memberikan decision support system bagi pimpinan. Bapak Ibu yang saya hormati, tentu juga kami mendorong untuk jenis material yang pabrifikasi, sehingga ini mempercepat atau mempersingkat waktu dan lebih efisien, serta menumbuhkan sentra-sentra produksi bagi pabrikasi untuk konstruksi, seperti kaitannya dengan teknologi konstruksi, RISA, ataupun untuk lining saluran dengan concrete precast, serta juga untuk girder dengan teknologi launcher gantry. Nah, ini kita sudah melakukan untuk TUK-nya, tempat uji kompetensi di Citerep, dan ini akan kita operasionalkan. Bapak Ibu yang saya hormati, bahwa data buku Kementerian Ketenagakerjaan, produktivitas tenaga kerja konstruksi tahun 2020 itu baru mencapai 132,94 juta per tenaga kerja per tahun. Ini sangat kecil kalau dibandingkan sektor pengadaan listrik dan gas. Ya, itu sudah 358 juta per tenaga kerja per tahun. Belum lagi kalau pertambangan dan penggalian itu 584 juta per tenaga kerja per tahun. Sehingga ini disparitasnya cukup tinggi. Bagaimana caranya ini kita bisa nanti sama gitu kan, untuk mencontoh yang di pertambangan. Nah, strategi yang terakhir bagaimana mewujudkannya yaitu melatih ulang tenaga kerja konstruksi dalam rangka peningkatan kompetensi dan produktivitas. Jadi Direktur Jenderal Bina Konstruksi melalui Balai Jasa Konstruksi Wilayah BJKW ini menargetkan tenaga konstruksi yang terbina tahun 2020 sampai 2024 itu kurang lebih hampir setengah juta, ya, 475.000 orang. Dan target peningkatan SDM vokasional bidang konstruksi yang terbina periode yang sama itu kurang lebih 150.000 orang. Hadirin yang saya hormati, mungkin ini akhir dari keynote speech saya yang dapat saya berikan. Tentu saya berharap acara ini bukan hanya sebagai forum kita berkumpul bersama, kemudian berdiskusi, setelah itu usai. Tapi yang paling penting, forum yang produktif ini dapat menghasilkan gagasan yang inovatif dan implementatif. Jadi kalau inovatif tapi tidak bisa diimplementasikan, tentu ini sangat disayangkan. Dan saya mengapresiasi ini kepada AKI serta Lean Construction Institute yang dapat menyelenggarakan ini. Diharapkan nanti output dari webinar ini benar-benar bermanfaat bagi dunia jasa konstruksi. Demikian yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih, selamat mengikuti acara webinar ini, enjoy, karena ini merupakan refreshment dan penambahan knowledge bagi kita bersama. Demikian yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, luar biasa. Terima kasih sekali Bapak Dr. Insinyur Yuda Mediawan. Dan selanjutnya kita akan mendengarkan sebuah paparan tentang peran SKK Migas dalam meningkatkan kinerja konstruksi nasional melalui peningkatan produktivitas di lingkungan Kementerian ESDM yang akan disampaikan oleh Bapak Dr. Insinyur Dwi Sucipto MM. Disilahkan. Terima kasih, Mbak. Yang kami hormati, Sohibul Hajat dalam acara pagi ini, Ketua Umum Asosiasi Konstruksi Indonesia, Bapak Budi Harto,
dan Ketua Umum Lean Construction Institute Indonesia, Bapak Budi Utomo. Kemudian juga yang kami hormati para keynote speaker dalam acara pagi ini, yang antara lain tadi adalah Dewan Pengarah BRIN, Prof. Dr. Marsudi Wahyu Kesworo, Dirjen Bina Konstruksi Kementerian PUPR, baru saja Mas Dr. Yuda Mediawan, Kepala Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Kementerian PUPR, Bapak Taufik Wijoyono, kemudian serta para pembicara lainnya yang pada hari ini, yang mohon maaf tidak dapat kami sebutkan satu persatu, serta Bapak, Ibu, dan para hadirin yang berbahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Pertama-tama ingin kami juga memanjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Pengasih dan Penyayang. Alhamdulillah atas segala nikmatnya, kesehatan dan kesempatan kepada kita semua. Sehingga pada hari ini kita bisa sama-sama hadir mengikuti webinar atau pre-event webinar ini dengan tema What is the best strategy and solution to improve construction productivity yang akan dilakukan pada bulan April 2022 mendatang. Pertama-tama saya juga mengucapkan terima kasih dan apresiasi kepada LCI dan AKI yang telah mengundang saya hadir sebagai keynote speaker pada acara hari ini. Semoga melalui acara ini ke depan seperti yang disampaikan oleh keynote speaker yang terdahulu, kita bisa mengembangkan sinergitas antara kegiatan hulu migas dengan dunia konstruksi nasional yang diharapkan dapat memiliki kesamaan arah gerak sehingga akan memberikan kontribusi yang maksimal dalam menciptakan multiplier effect bagi pertumbuhan ekonomi dan kemajuan bangsa Indonesia. Industri hulu migas adalah industri yang padat modal, yang membangun investasi yang sangat besar, dan salah satunya adalah faktor yang menciptakan cost adalah kegiatan konstruksi dari proyek-proyek yang ada di hulu migas. Jadi oleh karena itu produktivitas dan efisiensi dalam kegiatan konstruksi sangat dibutuhkan oleh negara karena itu akan terkait dengan cost recovery yang nanti dipikul baik oleh negara maupun oleh kontraktor di hulu migas atau K3S, kontraktor kerjasama. Bapak dan Ibu hadirin yang berbahagia, minyak dan gas merupakan salah satu sumber daya alam terpenting tentu saja bagi Indonesia yang telah lama memegang peran strategis dalam menopang proses pembangunan dan pertumbuhan ekonomi nasional. Pemerintah telah mengarahkan agar sektor migas tidak hanya sebagai sumber energi dan bahan baku untuk industri ataupun sumber penerimaan negara, namun harus menjadi lokomotif penggerak perekonomian nasional dengan menciptakan multiplier effect dan terus berupaya meningkatkan kapasitas nasional. Oleh karena itu dalam bulan lalu kita hulu migas nasional menyelenggarakan pre-conference juga yang berkaitan dengan kapasitas nasional tersebut. Dan ini kita juga akan adakan tiap tahun sehingga kita bisa berkontribusi untuk meningkatkan kapasitas nasional. Dan ini mungkin ada baiknya untuk ke depan kita bisa berkolaborasi. Dalam kaitannya dengan sebagai sumber energi dan bahan baku, pemerintah melalui Rencana Umum Energi Nasional yang telah disahkan di tahun 2017 yang saat ini juga dalam review untuk koreksi-koreksi ke depan. Mungkin akan ada koreksi ke depan, tetapi tidak akan jauh berbeda, yang telah menetapkan kerangka nasional roadmap energi di Indonesia. Dalam roadmap ini diperkirakan konsumsi minyak tahun 2050 akan meningkat, 2030 dan 2050 akan tetap meningkat dari posisi sekarang 1,6 juta barel oil per hari. 2050 menjadi 3,9 juta oil per hari atau naik sebesar 139%. Meskipun
Meskipun kita tahu bahwa bauran energi untuk minyak akan diupayakan untuk bisa lebih rendah karena diharapkan masuk energi baru terbarukan. Jadi pertimbangan volume ini sudah mempertimbangkan upaya untuk mendorong energi baru terbarukan, dan ini akan sangat terkait dengan COP26 yang barusan dilaksanakan di UK. Sedangkan untuk gas konsumsi meningkat lebih besar lagi karena memang gas akan menjadi energi transisi dalam rangka menyambut kehadiran energi baru terbarukan. Dengan konsumsi saat ini mencapai 6.000 juta standar kaki kubik per hari. Meningkat di tahun 2050 akan menjadi sekitar 26.000 juta standar kaki kubik per hari, atau konsumsi gas naik 298%. Di samping untuk memenuhi kebutuhan sektor energi, migas juga digunakan untuk memenuhi kebutuhan feedstock bagi pembangunan sektor industri kita, khususnya industri petrokimia. Selain itu, produksi gas juga akan semakin dominan ke depannya. Dikarenakan gas adalah energi transisi menuju penggunaan energi baru terbarukan. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut, industri hulu migas Indonesia telah berkomitmen untuk mengejar target produksi 1 juta barel oil per hari dan 12 miliar standar kaki kubik gas per hari, atau setara hampir 3,2 juta barel setara minyak per hari pada tahun 2030. Hal ini kita lakukan agar kebutuhan energi bagi bangsa ini di masa mendatang dapat semaksimal mungkin dipenuhi. Visi ini sesungguhnya didasari atas potensi bahwa Indonesia memiliki 128 cekungan migas dengan yang sudah berproduksi baru sebanyak 20 cekungan. Dan masih terdapat 68 cekungan yang belum dibuktikan keberadaan hidrokarbonnya. Hal ini menunjukkan potensi masih sangat besar. Namun perlu disadari, industri migas adalah industri yang membutuhkan investasi yang besar, teknologi yang tinggi, risiko tinggi, dan persaingan antar negara dalam menarik investor juga sangat ketat. Apalagi sesudah masa pandemi dan ketika teknologi untuk migas non konvensional sudah dikembangkan, khususnya di Amerika Serikat. Era kompetisi industri hulu migas secara global diperkirakan akan semakin ketat. Portofolio proyek hulu migas tidak hanya akan dibandingkan dengan proyek hulu migas antar negara, namun juga dengan proyek dari energi lain seperti renewable energy tersebut. Beberapa international oil companies telah beralih menjadi perusahaan energi atau energy companies dan akan meningkatkan investasi mereka di renewable energy dalam upaya pengurangan emisi. Hal ini akan meningkatkan tantangan bagi proyek migas nasional dalam berkompetisi mendapatkan investor atau investasi migas. Untuk itu, industri hulu migas harus dapat kompetitif dan meningkatkan daya saing, termasuk di dalamnya adalah peningkatan produktivitas proyek konstruksi nasional bagi industri hulu migas. Salah satu hal yang utama dalam dapat meningkatkan competitiveness atau daya saing tersebut adalah perubahan mindset. Untuk mencapai visi hulu migas tersebut, kita bersama-sama telah berkomitmen untuk meninggalkan zona nyaman dan melakukan perubahan, yaitu untuk menuju not business as usual. Untuk dapat terwujudnya program-program kerja yang masif, agresif, dan efisien. Sehingga untuk dapat mencapai hal tersebut, diperlukan sinergi dan kolaborasi dari seluruh lapisan masyarakat, termasuk mendorong keterlibatan lembaga akademis dan asosiasi keilmuan sebagai center of excellence untuk mampu berinovasi serta menemukan metode atau teknologi baru yang dapat meningkatkan keekonomian lapangan migas di tanah air. Banyak lapangan migas yang masih memiliki kandungan minyak dan gas, namun
dengan kondisi fiskal dan teknologi existing menjadi tidak ekonomis. Untuk itu, kami mengundang para pemikir handal, khususnya dari ALCII dan AKI, untuk mari kita bersama-sama berdiskusi dan mencari inovasi-inovasi baru dalam upaya pengembangan industri hulu migas, khususnya dalam pengembangan proyek hulu migas yang efisien, produktif dan berdaya saing yang tinggi. Bapak Ibu hadirin berbahagia, untuk menjawab tantangan tersebut, industri hulu migas telah mencanangkan Renstra Indonesia Oil and Gas atau IOG 4.0 yang merupakan rangkaian rencana strategis jangka panjang untuk mentransformasi industri hulu migas Indonesia hingga tahun 2030. Renstra IOG 4.0 tersebut memiliki 3 target utama untuk menjaga target-target yang terkait dengan minyak dan gas itu sendiri. Yang pertama adalah dalam hal produksi, mencapai 1 juta barel oil per hari dan 12 billion cubic feet per hari untuk gas pada 2030. Yang kedua, mengoptimalkan peningkatan nilai tambah dari kegiatan hulu migas. Artinya dalam poin ketiga adalah multiplier effect. Terkait hal ini adalah peningkatan kapasitas nasional dan kontribusi nasional di dalam investasi di hulu migas. Dan yang ketiga adalah memastikan keberlanjutan lingkungan. Ini akan sangat terkait dengan apa yang sedang berkembang dalam secara global untuk menurunkan emisi CO2. Di mana untuk mencapai tujuan tersebut dalam Renstra IOG 4.0 tersebut telah disusun. Ada 10 pilar dan enabler sebagai kerangka kerja strategis. Kemudian ada 22 program kunci untuk menjalankan program. Dan kemudian ada 80 target untuk memonitor perkembangan. Dan lebih dari 200 rencana aksi untuk menjalankan program-program tersebut. Terkait dengan peningkatan produktivitas, telah menjadi bagian dari 22 program kunci, yakni program ke-2C, yakni World Class Project Management. World Class Project Management ini merupakan sebuah keharusan yang kami miliki agar dapat mengawasi dan melakukan manajemen bagi sekitar 144 proyek yang telah teridentifikasi dalam kurun waktu 2021 hingga 2026 dengan perkiraan nilai investasi sekitar 18 billion US dollar atau lebih dari 200 triliun. Di mana untuk kegiatan konstruksi per tahunnya akan mencapai sekitar 3 billion US dollar. Program Charter 2C atau World Class Project Management bertujuan untuk memastikan proyek tepat waktu, anggaran yang optimal, skop dan kualitas proyek yang memadai, yang sesuai dengan tentu saja yang telah ditetapkan, dan itu harus dilakukan tentu saja melalui perencanaan yang lebih baik dan keterlibatan operator yang lebih proaktif. Untuk mencapai hal tersebut, maka SKK telah mengambil langkah-langkah yang diperlukan. Antara lain yang pertama, mengintegrasikan manajemen risiko proyek ke dalam manajemen proyek. Mengadaptasi standar best practice dan pedoman manajemen proyek berstandar internasional seperti PMBOK, PRINCE2, dan ISO 31000. Dan ketiga, mengembangkan program pengembangan skill and kompetensi internal dengan kurikulum pelatihan berkelas internasional. Dan yang D, sertifikasi para pengawas proyek di SKK Migas di bidang manajemen proyek dan manajemen risiko proyek berstandar internasional. Misalnya PRINCE2 Foundation, PMP, CAPM, IPMA, dan lain-lain. Kemudian yang berikutnya adalah digitalisasi pengawasan dan pelaporan status proyek melalui IOC 4 Quadrants serta pemanfaatan IoT.
Yang berikutnya adalah membangun Big Data Management Project serta memberdayakan Community Management Project melalui sharing, lesson learned, dan best practices. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, demikian keynote yang dapat kami sampaikan sebagai pengantar diskusi dalam acara ini. Semoga apa yang kita lakukan hari ini tidak hanya dapat memberikan manfaat, namun juga menjadi legacy bagi pertumbuhan ekonomi bangsa dan negara Republik Indonesia di masa depan. Terima kasih, semoga sukses. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bapak. Baik, terima kasih Bapak Insinyur Dwi Sucipto, dan selanjutnya kita akan mendengarkan tentang peran LPJK dalam meningkatkan kinerja dan mengembangkan jasa konstruksi nasional melalui peningkatan produktivitas, kompetensi di lingkungan Kementerian PUPR yang akan disampaikan oleh Bapak Insinyur Taufik Wijoyono MSc. Disilakan. Baik, terima kasih. Saya mohon izin share screen ya. Baik, Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang kami hormati Pak Dirjen Bina Konstruksi, Pak Yuda Mediawan, Bapak Dirjen Bina Marga, Ibu Dirjen Cipta Karya, Bapak Dirjen SDA atau yang mewakili, Dewan Pengarah Badan Riset dan Inovasi Nasional, Pak Marsudi Wahyu Kisworo, Ketua Asosiasi AKI, Bapak Budiarto, Kepala SKK Migas, Pak Dwi Sucipto, yang baru saja menyampaikan keynote, Ketua Umum LCI, Pak Budi Utomo, Ketua Umum IAMPI, saya lihat tadi hadir, Pak Dharma Setianto, para narasumber, dan hadirin sekalian yang berbahagia. Bapak sekalian, saya kira kita wajib bersyukur hari ini kita masih bisa meneruskan tugas-tugas kita, masih bisa mengikuti webinar LCI ini dalam keadaan sehat. Ibu Bapak sekalian, tantangan jasa konstruksi saat ini, yang pertama tentu terkait dengan perubahan regulasi. Yang pertama karena berlakuan Undang-Undang Jasa Konstruksi 2017 yang menempatkan LPJK saat ini tidak pakai N, Mbak ya. Jadi lembaga pengembangan jasa konstruksi tidak pakai nasional, karena tidak ada yang di provinsi. Dan yang kedua, perubahan akibat ombudsman dan juga atau disebut Undang-Undang Cipta Kerja. Beberapa orang menyampaikan ini bukan disrupsi lagi, tapi ini sudah perubahan yang radikal. Karena memang merubah landscape dari dunia jasa konstruksi yang sedang kita hadapi bersama. Yang kedua, masalah peningkatan produktivitas dan profitabilitas. Saya kira tadi sudah banyak disinggung oleh Pak Budi Utomo khususnya terkait dengan keberadaan Lean Construction ini. Kemudian yang ketiga, transformasi tenaga kerja konstruksi dan meningkatkan digital mindset. Tidak ada cara lain kita menghadapi situasi saat ini kecuali meningkatkan kompetensi, sudah jelas, dan juga merubah mindset kita lebih kepada penggunaan pola-pola atau penggunaan instrumen-instrumen digital. Seperti saat ini bahwa barangkali 5 tahun yang lalu tidak terbayang bahwa kita bisa melakukan seminar di depan layar laptop kita masing-masing.
Kemudian yang keempat, penguasaan teknologi, yang tentunya ini termasuk sistemnya juga untuk meningkatkan tentunya efisiensi dan produktivitas. Ibu Bapak sekalian, saya kira kita sudah mengalami dan mudah-mudahan ini kita juga bisa lebih mengendalikan lagi masalah COVID-19. Sudah jelas bahwa COVID-19 yang 2 tahun ini menimbulkan dampak yang cukup besar. Secara umum, teman-teman asosiasi mengatakan khususnya badan usaha, hampir 30% dari anggotanya tidak mendaftar ulang, khususnya untuk badan usaha dengan skala kecil. Ini artinya cukup besar dampaknya. Demikian juga COVID-19 telah menimbulkan banyak hal terkait juga dengan cara kerja kita di lapangan. Masalah kedua terkait dengan SDM. Bapak sekalian, saya kira kita pahami bahwa SDM jasa konstruksi yang menurut Biro Pusat Statistik jumlahnya 8,5 juta orang. Namun masih baru sekitar 700.000 orang yang bersertifikat. Artinya ini tantangan besar kita untuk bisa memastikan khususnya untuk unskilled work tadi sudah tidak ada lagi nanti pada masa depan di jasa konstruksi. Semua bersertifikat dalam pengertian bahwa semua orang kompeten untuk melakukan pekerjaannya. Kemudian yang ketiga terkait juga dengan teknologi dan sistem. Teknologi tadi saya kira tidak ada hal yang mengatakan tidak penting, saya kira ini karena itu bagian dari peningkatan efisiensi. Dan sistem, nah ini seperti sekarang kita bahas, sistem tadi akan menentukan seberapa jauh satu badan usaha, satu korporasi bisa bertahan. Saya yakin tidak ada satupun korporasi yang tidak menggunakan sistem. Kalau tidak, ya sudah lewat. Sudah pasti lewat. Sesederhana apapun sistem, tapi pasti itu ada. Yang keempat, kita sekarang menghadapi pasar yang semakin kompetitif. 2 tahun ini anggaran infrastruktur, terutama untuk investasi publik, dari 420 triliun terpangkas hingga menjadi sekitar 280 triliun. Itu terjadi 2 tahun berturut-turut. Dan barangkali inilah yang menyebabkan salah satunya berkurangnya jumlah kontraktor, terutama yang kelas kecil kita. Tahun depan memang kita berharap bisa naik, ya apa yang disampaikan di dalam nota keuangan, harapannya masih ada 385 triliun untuk 2022. Ini di luar KPBU dan di luar investasi private. Tentunya Ibu Bapak sekalian, pasar ke depan bisa tercipta karena harapan berlakunya Undang-Undang Cipta Kerja ini akan membawa investasi lebih banyak ke Indonesia. Meskipun kita tentu menghadapi tantangan karena Amerika sudah menyetujui adanya bill untuk infrastruktur 1,6 triliun gitu ya. Saya kira itu tantangan besar bagi kita. Mungkin sebagian anggaran akan tertarik ke Amerika. Namun demikian, saya kira kita wajib optimis bahwa tahun-tahun ke depan minimal sampai tahun 2022 akan lebih banyak lagi investasi yang masuk. Hasil kunjungan Presiden ke Turki ataupun juga ke G20 dan juga keberadaan Indonesia sebagai Presiden dari G20. Saya kira ini hal yang tentunya menjadi hal yang memberikan harapan dan tentunya untuk itu kita harus bersiap untuk menampung. Yang kelima, bahwa saat ini sudah terjadi bahwa persaingan usaha semakin ketat. Kita yakin tidak ada lagi penawaran 99,8%, hampir tidak ada sekarang. Penawaran ini akan berkisar 80%, 85%, kadang-kadang bahkan di bawah itu. Ini artinya bahwa margin terjadinya kesalahan, margin terjadinya pemborosan, itu hampir tidak ada atau lewat. Ya.
Sekali kita mengalami kesalahan, kita harus melakukan reworks misalnya, maka kita sudah menghitung laba kita akan tergerus. Jadi ini penting bahwa margin kesalahan tidak bisa lagi atau tidak sebesar masa-masa yang lalu. Yang keenam tentu adalah pembatasan mobilitas yang mudah-mudahan ke depan ini akan semakin bisa dilonggarkan, semakin mudah kita mencari tenaga kerja, mendatangkan barang, rantai pasok akan menjadi semakin lancar, dan lainnya. Saya kira ini 6 hal yang menjadi dasar bahwa inilah yang akan kita hadapi minimal 1-2 tahun ke depan. Ibu-bapak sekalian, LPJK sebagai wadah kolaborasi antar pelaku usaha, yaitu badan usaha, asosiasi profesi, termasuk asosiasi rantai pasok ini, harapannya memang bisa menjadi wadah kolaborasi, wadah untuk melakukan sinergi, untuk membuat jasa konstruksi kita menjadi lebih baik. Tujuan akhir kami tentunya, tujuan akhir kita, tentunya kita akan mendapatkan konstruksi yang aman, yang selamat, yang sehat, dan tentunya berkelanjutan. Fungsi kedua, LPJK juga menjadi fasilitator untuk pembelajaran dan untuk meningkatkan kompetensi seluruh pelaku jasa konstruksi. Tentunya di dalam kegiatan kami, di dalam tugas kami ada yang disebut pengembangan kompetensi secara berkelanjutan. Harapan kita ke depan bahwa sertifikat itu bukan akhir dari satu capaian, tapi baru awal dari satu pengakuan. Nah, tentunya SK tadi atau sertifikat keahlian ini harus dipelihara, harus ditingkatkan. Nah, salah satunya melalui peningkatan kompetensi secara berkelanjutan, termasuk seminar atau webinar seperti sekarang ini. Ini adalah bagian dari upaya untuk ke depan kita tentunya ingin punya atau ingin membudayakan belajar berkelanjutan. Kalau boleh kita sebut ya harapannya ini jasa construction learning center gitu ya. Mungkin lebih tepat begitu. Ibu-bapak sekalian, yang berikutnya tentu LPJK harus mendorong asosiasi untuk memberdayakan anggotanya. Kami ingin sampaikan bahwa posisi asosiasi saat ini dan ke depan menjadi sangat-sangat penting. Karena itulah ujung benteng terakhir dari jasa konstruksi yang baik, yang sehat, yang bersih. Karena asosiasi inilah yang mewadahi para anggotanya untuk menegakkan etik, menegakkan tata laku yang baik. Itu ada di asosiasi. Nah, sehingga hulu dari jasa konstruksi ini, yaitu badan usaha dan SDM, benar-benar bisa menghasilkan tadi produk akhir yang baik. Ibu-bapak sekalian, atas dasar situasi yang tadi saya sampaikan tadi, maka sebenarnya Lean Construction ini harapannya tentu bisa meningkatkan produktivitas, efektivitas, efisiensi, termasuk juga mencegah overrun budget dan overrun schedule. Yang tadi saya sampaikan, ini adalah satu cara, satu tawaran yang bisa digunakan untuk memastikan margin kita tidak tergerus ya di tengah tekanan ya, tekanan kompetisi yang cukup keras. Maka efisiensi menjadi penting. Demikian juga Lean Concrete ini tentu akan berada di seluruh project cycle, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, termasuk pengendalian, pengoperasian proyek, dan tentunya ini semua Lean Construction bisa memberikan kontribusi yang maksimal sehingga profitability, keuntungan bisa dipertahankan, dan kesalahan-kesalahan bisa dieliminasi atau bisa dicegah. Ibu-bapak sekalian, saya kira apapun sistemnya, kalau bahasa Inggris itu ada the man behind the gun. Kalau kita sampaikan di balik sistem
tidak akan lepas dari sinten. Ini kalau orang Jawa bilang sinten itu orang, gitu ya. Bahwa sistem tidak akan berjalan baik tanpa sinten. Siapa orang di belakang sistem tadi? Karena pengalaman menunjukkan bahwa sistem yang baik sekalipun tangani orang-orang yang tidak kompeten, maka sistem tadi akan rusak. Atau bahkan memang menjadi bagian dari cara-cara untuk mensiasati sistem tadi. Harapan kita tentunya bahwa sistem tadi bisa membentuk budaya perusahaan yang lebih baik. Nah, tentunya Lean Concrete ini bisa menjadi inspirasi baik untuk pemerintah, badan usaha, asosiasi, dan akademisi untuk selalu menggunakan prinsip-prinsip Lean Concrete, Lean Construction ini dengan sebaik-baiknya. Jadi saya pikir Lean Construction bukan hanya untuk badan usaha konstruksi saja, saya yakin itu, tapi untuk seluruh organisasi yang ingin meningkatkan efisiensi, produktivitas, dan juga akuntabilitas. Tentu sekali lagi sistem ini tidak akan bisa berjalan baik kalau SDM yang menjalankan tidak mengembangkan, tidak membuat kustomisasi. Karena kita yakin bahwa setiap badan usaha, setiap korporasi mempunyai kultur yang berbeda. Karena itulah tentunya kustomisasi dari Lean Construction ini menjadi penting untuk menjadi lebih efektif. Ibu-bapak sekalian, saya kira ini menjadi wahana yang baik sebagai pre-event nanti pada bulan April. Harapan kami tentunya dari LPJK ini, hal-hal semacam ini bisa diteruskan, terus dikembangkan. Sehingga dunia jasa konstruksi kita menjadi semakin kompetitif, bisa menjadi semakin sehat, dan tentunya ini semua untuk kesejahteraan kita semua. Demikian Ibu-bapak sekalian yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Tom. Hadirin undangan seluruh peserta webinar, selanjutnya kita akan mendengarkan paparan tentang peran BRIN dalam penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan metode untuk meningkatkan kinerja dan produktivitas yang akan disampaikan oleh Bapak Profesor Dr. Insinyur Marsudi Wahyu Kisworo IPU. Disilahkan. Terima kasih Mbak MC. Bismillahirrahmanirrahim. Yang saya hormati ini sahabat-sahabat lama yang nggak ketemu nih. Pak Budiarto, Pak Budi Utomo, ini dua orang yang berbudi saya kira. Ada juga Pak Taufik pembicara tadi, Pak Dharma, Pak Dwi Sujipto, wah banyak nih yang orang-orang top di sini. Dan Bapak Ibu pembicara yang lain yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, nanti kalau disebutkan nanti dikira ngabsen mahasiswanya nanti saya ya. Terima kasih atas kehadirannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya ingin memperkenalkan sebuah organisasi baru yang baru dibentuk beberapa waktu yang lalu, yaitu Badan Riset dan Inovasi Nasional. Jadi kalau Mbak MC tadi menyebut BRIN, sebetulnya namanya yang lazim adalah BRIN gitu ya, tidak BRIN tapi BRIN. Nah, izinkan karena waktunya singkat, saya ingin sharing mengenai apa sih BRIN itu dan apa nanti peranannya untuk keperluan kita khususnya mengenai Lean Construction ini. Jadi BRIN sendiri adalah sebuah lembaga baru yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang 11 tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi. Salah satu dari beberapa alasan dibentuknya undang-undang ini bahwa kita ini, Indonesia ini sudah merdeka 76 tahun, kemudian kegiatan riset dan pengembangan iptek sudah berjalan begitu lama, menghabiskan uang triliunan, bahkan puluhan triliun, tetapi kita belum melihat dampaknya yang signifikan kepada bangsa. Padahal kita tidak lama lagi akan menghadapi satu problem yang disebut sebagai middle income trap, yaitu kita sekarang sudah berada di negara dengan pendapatan menengah, dan kalau tidak ada langkah-langkah yang tepat, maka kita akan terjebak ke dalam jebakan tersebut. Beberapa negara, misalnya Jepang, Korea Selatan, Tiongkok, dan beberapa lain, selamat dan berhasil
keluar dari media income trap dengan satu kata kunci, yaitu inovasi. Jadi inovasi ini menjadi satu kata kunci penting ketika kita ingin masuk atau kita ingin keluar atau bebas dari middle income trap. Nah, jadi undang-undang inilah yang kemudian dibentuk dan disahkan oleh parlemen dan kemudian ditindaklanjuti dengan pembentukan sebuah badan yang namanya Badan Riset dan Inovasi Nasional. Jadi di situ ada kata riset dan ada inovasi. Kita lihat dulu dasar hukum atau landasan berpikir dulu bahwa sesuai dengan Undang-Undang 11 2019 bahwa tujuan pengembangan iptek ke depan ada 8. Jadi apapun yang kita lakukan harus tujuannya ke 8 ini. Yang pertama adalah meningkatkan kualitas hidup manusia khususnya manusia Indonesia, meningkatkan kesejahteraan rakyat, meningkatkan kemandirian. Nah ini penting karena selama ini banyak sekali kita tahu bahwa kita tidak mandiri. Saya kebetulan sekarang setelah selesai tugas saya di Telkom menjadi komisaris di Raja Wali Nusantara Indonesia. Kita semua tahu beras saja impor, gula impor, garam impor, dan yang lain-lain. Bahkan termasuk pengetahuan seperti lean construction ini saya kira impor juga gitu. Jadi kita tidak punya kemandirian. Apalagi kalau kita bicara teknologi tinggi, kemarin saya diskusi dengan teman-teman Bappenas misalnya, bagaimana negara yang setiap tahun mengimpor 50 juta handphone baru, 50 juta handset baru, itu tidak punya satupun pabrik handphone. Kita semua kalau nggak Samsung, ya Vivo, Oppo, dan sebagainya, silahkan cek HP masing-masing. Tidak ada satupun buatan Indonesia. Jadi kita tidak punya kemandirian di sana. Kemudian yang keempat adalah memajukan daya saing bangsa. Kita tahu bangsa kita ini rankingnya ya mungkin bisa dilihat dari berbagai macam dokumen lah. Kita ini rankingnya sangat rendah, ranking daya saingnya. Kemudian memajukan peradaban bangsa. Bangsa Indonesia dulu terkenal sebagai bangsa yang peradabannya sangat maju. Sekarang tiba-tiba menjadi bangsa yang beringas, banyak konflik sosial, banyak hoax, banyak dan macam-macam lah ya. Kemudian keenam yang tidak kalah pentingnya adalah menjaga kelestarian alam. Kita ini punya biodiversity yang sangat luar biasa. Indonesia itu adalah cadangan dari keanekaragaman hayati yang terbesar di dunia, tetapi sudah mulai pelan-pelan musnah. Saya sering ambil contoh misalnya zaman kecil dulu, kita ini punya binatang namanya garengpung. Apa itu garengpung kalau di Indonesia ya? Yang bunyi ngong-ngong gitu loh. Itu sekarang nggak ada lagi. Yang namanya jangkrik, gangsir yang dulu ketika kecil kita main sudah nggak ada lagi. Jadi belum lagi yang lain, tanaman-tanaman seperti kepel, sawo kecik, dan yang lain-lainnya tiba-tiba musnah dari kehidupan kita. Nah ini menjadi alarming, ini menjadi satu yang berbahaya. Kemudian yang ketujuh, tentu saja melindungi dan melestarikan seluruh NKRI, bagaimana agar NKRI ini integritinya terjaga. Kemudian yang kedelapan nih, yang tidak kalah pentingnya, ya mungkin nanti akan banyak kaitannya dengan lean construction ini, ada menjadi dasar dalam perumusan kebijakan dan solusi masalah-masalah pembangunan. Kita tahu sampai sekarang paling tidak itu banyak sekali perumusan kebijakan itu dasarnya bukan science-based policy. Ini sering dikritik di mana-mana. Tapi kalau di Jakarta mungkin tidak terjadi atau sedikit ya di pusat. Tapi di daerah itu banyak kepala daerah misalnya kalau mau mengambil atau merumuskan kebijakan itu pakai ilmu feeling gitu, pakai feeling engineering barangkali sekolahnya dulu ya. Jadi setelah merenung bertapa sesaat, kemudian mengambil keputusan. Saya pernah ketemu dengan beberapa bupati di Jawa Timur misalnya, dia itu mengeluh bahwa karena berbagai kendala, kalau mengambil keputusan itu kadang-kadang dia harus sholat istikharah gitu, kemudian ambil keputusan begitu. Nah ini ya untuk negara sebesar Indonesia saya kira tidak boleh terjadi lagi, bahwa semuanya harus science-based policy, artinya pengambilan keputusan mulai dari penanganan COVID, dan yang lain-lain termasuk nanti konstruksi ini harus berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi. Nah inilah yang menjadi 8 tujuan dari pengembangan iptek masa depan. Nah karena itu di Undang-Undang 11 ini diatur kelembagaan iptek itu nanti akan ada 5 macam ya, tapi terintegrasi menjadi satu. Yang pertama adalah lembaga yang melakukan atau kelompok yang melakukan pengkajian dan pengembangan. Ini tugasnya adalah menghasilkan inovasi, invensi-invensi. Invensi ini adalah teori-teori baru, rumus-rumus baru, dan sebagainya. Dan menghasilkan jurnal-jurnal dan haki yang banyak gitu di sini.
Kemudian lembaga pengkajian penerapan adalah tugasnya mengkaji dan menerapkan apa-apa yang dihasilkan dari invensi tadi ke dalam sesuatu yang kemudian berguna ke dalam kehidupan. Jadi di sini sudah mulai dekat dengan implementasi. Jadi di sini fokusnya adalah inovasi. Kemudian ada kelompok ketiga yaitu perguruan tinggi. Perguruan tinggi ini tugas utamanya adalah menyiapkan SDM untuk penyelenggaraan IPTEK. Kita tahu problem tadi pembicara sebelumnya sudah menyampaikan juga, problem utama kita itu kan sebenarnya SDM ini ya, kualitas SDM. Nah, termasuk di bidang IPTEK, kita ini tidak kenapa sangat jarang misalnya orang Indonesia, katakanlah paling gampang begini, tidak ada orang Indonesia yang memenangkan hadiah Nobel misalnya. Tidak ada satupun. Penduduk kita 270 juta, kita sudah 76 tahun merdeka, tidak ada satupun pemenang hadiah Nobel. Kenapa? Karena ya kualitas SDM yang dihasilkan oleh pendidikan tinggi kita tidak cukup memadai untuk ke sana. Nah, yang keempat yang menarik ini adalah yang baru di Undang-Undang 42 adalah badan usaha. Jadi termasuk mungkin Bapak Ibu dari BUMN atau perusahaan yang ikut di sini, itu juga punya peran penting di dalam Undang-Undang 11 ini, yaitu nanti adalah mengimplementasikan hasil-hasil yang dihasilkan oleh 3 lembaga di sebelah kiri ini, baik penelitian pengembangan, kajian dan penerapan maupun perguruan tinggi, ke dalam sesuatu yang tadi 8 tujuan yang ada di pasal 2 tadi. Nah, kemudian yang kelima adalah lembaga penunjang, ini bisa lembaga keuangan, bisa lembaga yang lain yang mendukung kegiatan dari keempat lembaga yang lain. Nah, ini tadi sudah saya sampaikan bahwa lembaga pengkajian penerapan ini tugas fokus utamanya adalah invensi, kedua adalah inovasi, kemudian perguruan tinggi SDM, dan seterusnya. Nah, bagaimana alur hubungan dalam proses sebuah inovasi atau invensi? Jadi kita bisa mulai dari, kalau di sini misalnya ada perguruan tinggi atau siapapun, dia bisa menghasilkan teori-teori baru, namanya invention, ini diatur di pasal 43. Atau lembaga-lembaga penelitian atau lembaga R&D juga bisa menghasilkan teori-teori baru. Ini tujuan utamanya adalah publikasi di jurnal-jurnal berreputasi dan sebagainya. Nah, kemudian hasil-hasil invensi ini akan dilakukan pengkajian penerapan, mulai dari bagaimana perekayasaannya, clearing teknologinya, auditnya, sampai alih teknologi, dan juga difusi dari teknologi tersebut untuk siap-siap untuk dikomersialisasikan. Ini jadilah namanya inovasi. Namanya inovasi ini ada di pasal 44. Nah, perguruan tinggi ini agak unik, karena perguruan tinggi itu punya tugas tridharma, jadi dia bisa melakukan invensi, bisa juga melakukan pengkajian dan penerapan, atau menghasilkan inovasi. Tapi selain itu juga tidak kalah penting tadi menghasilkan SDM untuk siapapun yang ada di sini, termasuk SDM yang untuk di badan usaha di sini. Nah, dulu pada masa lalu ini terputus antara kotak inovasi ini dengan dunia nyata, dunia usaha ini terputus. Nah, BRIN mengintegrasikan salah satu tugasnya adalah mengintegrasi itu semua, sehingga hasil invensi yang kemudian dijadikan inovasi, kemudian siap diterapkan oleh badan usaha. Jadi kalau seperti contohnya dalam lean construction ini, mungkin nanti bapak-bapak dari badan usaha itu tidak perlu melakukan berbagai macam percobaan lagi, biarlah itu dilakukan oleh BRIN, kemudian nanti hasil-hasilnya nanti tinggal Bapak Ibu tinggal terapkan saja di dalam kegiatan Bapak Ibu sekalian. Karena kan memang lean construction itu suatu yang generik ya, artinya dimanapun sama. Tapi barangkali ada yang spesifik untuk kasus Indonesia. Karena Indonesia kita tahu kan baik iklim alam maupun iklim bisnisnya berbeda dengan negara lain, sehingga mungkin ada perlu adjustment dan sebagainya untuk penerapan lean construction maupun project management dan yang lain-lain. Nah, kemudian dari situlah masuk ke pasar. Nah, dengan demikian, BRIN ini yang kotak merah ini menyatukan ini semua. Meskipun tidak dalam bentuk satu badan ya, karena badan usaha kan sendiri ya, tetapi mengintegrasikan ini semua. Sehingga nanti komunikasi mulai dari penemuan teori sampai ke inovasi atau paten misalnya, kemudian sampai diterapkan, dikomersialisasi oleh badan usaha ini menjadi sebuah kesatuan yang utuh dan mengalir. Dengan demikian diharapkan hasil-hasil IPTEK dan penelitian di kita nanti bermanfaat untuk bangsa seperti yang disampaikan di dalam perjuangan tadi. Nah, jadi BRIN dalam integrasi tadi, apa tugasnya? Yaitu membuat perencanaan. Makanya sekarang kami di Dewan Pengarah itu membuat rencana
master plan riset masa depan. Apa yang harus diteliti di Indonesia? Apa yang harus dikembangkan? Bagaimana agar Indonesia bisa keluar dari middle income trap? Bagaimana menjaga keanekaragaman hayati? Bagaimana menjaga lingkungan? Sehingga nanti akan ada master plan penelitian yang dulu tidak ada atau dulu belum ada. Sehingga nanti semua proses penelitian dan pengembangan itu akan sinkron menuju satu arah yang sama. Kemudian diterjemahkan menjadi program-program dan kemudian anggaran. Anggaran tentu saja karena kan setiap program akan diikuti oleh anggaran. Nah, bedanya kalau dulu itu anggaran duluan, kalau di sini adalah anggaran mengikuti program atau money follow program. Jadi programnya dibuat dulu, baru kemudian sumber daya apa yang diperlukan. Nah, ini integrasi inilah yang kemudian kalau sudah jadi, nah misalnya nanti master plan, misalnya katakanlah lean construction itu masuk dalam master plan penelitian kita, maka kemudian akan dikerjakan oleh organisasi yang di bawah ini, mulai dari apakah perlu ada teori baru yang dikembangkan, apakah perlu modifikasi. Kalau inovasi itu kan, kalau invensi itu kan harus menemukan yang baru. Mungkin bapak-bapak yang pernah sekolah sampai dokter ngalami dulu novelty istilahnya. Kalau bikin disertasi, apa novelty-nya? Itulah invensi ya. Tapi kalau kita bicara inovasi itu kan, menurut saya kan inovasi itu ATMBCA ya. ATMBCA itu amati, tiru, modifikasi, bikin cara alternatif. Jadi bisa saja teorinya datang dari mana-mana, termasuk dari luar negeri, tinggal kemudian bagaimana kita terapkan dalam bentuk prototip, model, dan sebagainya, sehingga menjadi sebuah paten, kemudian untuk siap dikomersialisasikan oleh badan usaha, dan kemudian masuk ke dunia pasar. Nah, inilah skema besarnya. Jadi tugas utama BRIN sebetulnya di sini. BRIN tidak melakukan secara teknis kegiatan-kegiatan lapangan seperti ini, tetapi lebih kepada integrasi dari semuanya ini. Nah, organisasinya sendiri BRIN terdiri dari kepala dan seterusnya. Ini ada dewan pengarah, ini garisnya salah ini kemarin. Ini harusnya dewan pengarah itu langsung ke presiden, karena dewan pengarah itu adalah ditugaskan presiden untuk mengarahkan berjalannya BRIN agar sesuai dengan undang-undang tersebut. Ada 7 deputi di sana, mungkin tidak perlu saya bahas satu persatu, tetapi mungkin yang penting ada 2 di sini, yaitu bidang kebijakan pembangunan, ini berkaitan dengan bagaimana masa depan Indonesia, kira-kira seperti itu. Kemudian ada deputi pemanfaatan riset dan inovasi, mungkin nanti deputi ini akan banyak berinteraksi dengan Bapak Ibu sekalian. Karena nanti hasil-hasil invensi dan inovasi dari BRIN itu ketika akan digunakan, mungkin deputi inilah yang bertugas utama untuk mensosialisasikan kepada Bapak Ibu sekalian. Nah, di samping BRIN yang ada di Jakarta, nanti di setiap daerah itu akan ada BRIDA namanya, Badan Riset dan Informasi Daerah. Jadi BRIDA ini ada di 34 provinsi dan 514 kabupaten kota. Dia tidak merupakan bawahan langsung dari BRIN, tapi merupakan bagian dari pemerintah daerah, tetapi koordinasinya dengan BRIN. Jadi BRIN melakukan pembinaan, tapi administrasinya ada di pemerintah daerah. Jadi nanti Bapak Ibu siap-siap di daerah masing-masing akan ada BRIDA yang akan dibentuk. Rencananya mulai tahun depan akan mulai dibentuk di daerah-daerah yang sudah siap dan mampu. Di pusat sendiri BRIN terdiri dari beberapa organisasi riset. Saat ini baru ada 16, tetapi akan terus berkembang. Jadi organisasi riset ini adalah kira-kira bidang yang akan ditangani apa gitu. Mungkin kalau kita bicara lean construction nanti mungkin ada di OR ini. Ilmu pengetahuan teknik ini mungkin ya, saya nggak tahu apakah kalau saya lihat cocok-cocoknya barangkali yang ada di OR pengetahuan teknik ini. Jadi organisasi riset inilah yang merupakan kelompok-kelompok peneliti yang melakukan penelitian sesuai dengan bidang masing-masing. Nah, ini saya lewati aja. Nah, jadi dengan demikian Bapak Ibu sekalian, secara sederhana tugas utama BRIN adalah ada 4 ini. Yang pertama adalah menyusun kebijakan riset dan inovasi nasional. Jadi rencana induk penelitian, program riset nasional, dan lain-lain itu sekarang sedang disusun dan mungkin baru akan selesai barangkali akhir tahun barangkali ya. Ini sedang dibicarakan dengan berbagai macam, itu saja dalam menyusun rencana induk ini akan harus berbicara dengan banyak stakeholder. Mungkin salah satunya nanti teman-teman dari AKI atau dari LCI ini juga akan diundang untuk bicara kira-kira apa riset dan inovasi apa yang diperlukan untuk Indonesia ke depan. Kemudian yang kedua adalah melaksanakan riset dan inovasi di lembaga pemerintah, karena sekarang BIN ini merupakan merger antara Kementerian Ristek, LIPI, BPPT, Batan, dan Lapan diintegrasikan menjadi satu tahun ini, sudah selesai.
menjadi BRIN, dan kemudian tahun depan semua lembaga penelitian dan pengembangan di kementerian dan lembaga di KL, termasuk nanti mungkin di PU dan sebagainya, nanti tidak ada litbang lagi, tapi semuanya akan dipindahkan ke BRIN. Sehingga nanti kementerian-kementerian itu akan fokus kepada tugas utamanya, sementara kegiatan riset dan inovasi nanti yang ada di kementerian tersebut dilakukan oleh BRIN, dipindahkan termasuk aset dan karyawan dan program dan sebagainya. Nah, yang ketiga adalah mengelola dana riset dan inovasi, baik dari APBN maupun dari sumber-sumber yang lain. Ini jumlahnya setelah dihitung itu ternyata cukup besar, tapi karena diecer-ecer tersebar di banyak lembaga, akhirnya jadi kecil-kecil gitu. Dan ternyata kalau dikumpulkan jadi sangat besar. Nah, kemudian yang keempat adalah terus saja mengelola jabatan fungsional periset, yang saat ini kita definisikan ada 11 jabatan fungsional. Kalau dosen itu baru ada 4 jabatan fungsional ya, asisten ahli, lektor, lektor kepala, dan guru besar. Di periset itu rencananya akan ada 11 jabatan fungsional. Nah, karena itu BRIN itu, karena tadi ada lembaga tadi, ada satu yang menarik adalah universitas. Universitas akan tetap ada di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, tapi nanti program-program risetnya itu akan dikendalikan oleh BRIN. Jadi agar sesuai dengan master plan atau rencana pengembangan penelitian ke depan. Manajemen dan pengelolaannya akan tetap dilakukan oleh perguruan tinggi masing-masing atau Kemendikbudristek, tetapi program-programnya akan disinkronkan, diselaraskan dengan program-program yang ada di rencana induk penelitian ke depan. Nah, target kita dalam waktu dekat, dalam waktu tahun 2021 ini selesai ini adalah BRIN agar bisa menjadi sumber untuk science-based policy, termasuk di daerah. Jadi jangan sampai ada kepala daerah yang misalnya mengambil keputusan tapi tidak ada dasar kajian ilmiahnya misalnya. Kemudian menjadi fasilitator dan pengungkit untuk riset baik di daerah maupun di pusat ya. Kemudian eksplorasi potensi daerah. Nah, ini menarik Bapak Ibu sekalian. Indonesia ini begitu luas, maka tema riset nanti mungkin di masing-masing daerah juga berbeda, meskipun nanti menuju arah yang sama yang dibuat dalam rencana pengembangan atau rencana induk penelitian, tetapi mungkin fokusnya akan beda-beda. Misalnya daerah tertentu misalnya fokus ke pangan atau pertanian. Daerah yang lain mungkin fokus. Waktunya tinggal 2 menit lagi. Cepat ya. Nah, kemudian membentuk BRIDA dan seterusnya. Ini saya lewati aja. Nah, karena waktunya ya, jadi yang penting adalah kemudian nanti setelah organisasi riset itu dibentuk, maka berikutnya adalah setiap organisasi itu akan membentuk yang namanya program-program riset. BRIDA nanti program risetnya akan tematik sesuai dengan fokus keunggulan masing-masing daerah atau spesifik industri misalnya. Tetapi nanti akan ada organisasi riset itu akan membentuk yang namanya rumah-rumah program. Ini contohnya begini. Yang ini contoh saja. Barangkali nanti ada nggak di sini ya untuk teknologi ya. Jadi kalau yang saya buat contohnya sudah ada misalnya organisasi pengetahuan sosial misalnya, ada rumah program masyarakat dan budaya politik dan seterusnya. Mungkin nanti mudah-mudahan di slide berikutnya nggak ada. Di slide nanti di organisasi riset ilmu teknik barangkali akan masuk nanti program riset untuk clean construction dan sebagainya. Ini baru draft awal ya, baru apa yang kita identifikasi sekarang. Nah, itu saya kira Bapak Ibu sekalian, dan sekarang yang sudah selesai adalah integrasi dari badan-badan riset yang ada, yaitu Batan, Lapan, LIPI, BPPT, dan Kemenristek menjadi satu. Kemudian tahun depan akan diikuti oleh litbang dari kementerian, dan kemudian pembentukan juga BRIDA atau Badan Riset dan Inovasi Daerah. Demikian Mbak pembawa acara, mohon maaf kalau waktunya agak kelewat sedikit. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Izin Profesor Dino nambahin, in construction di Indonesia ini tadi yang diimpor ya Prof, sudah sesuai dengan ATM BCA. Jadi sudah kita improve prinsipnya dari 5 menjadi 11. Kemudian tadi Prof Yuda Mediawan sudah menyebutkan ada soto bosor rempah yang khas Indonesia Prof. Itu aja Prof, nambahin. Terima kasih guru saya yang udah lama ini.
Baik, Bapak Ibu sekalian, para peserta webinar, kita akan langsung memasuki materi webinar yang pertama yang akan langsung dipimpin oleh moderator. Kami persilahkan Bapak Profesor Insinyur Dana S. Sarroso, Magister Engineering in Science, Dr. of Philosophy. Disilahkan. Mohon maaf akan digantikan oleh Bapak Profesor Manlian. Waktu dan tempat kami persilahkan Profesor Manlian. Baik, terima kasih. Suara saya terdengar? Terdengar, Prof. Baik, assalamualaikum.